Atau kita sendiri memberlakukan terhadap permintaan anak dengan diri kita dengan versi yang ketiga. Contoh, anak kita minta untuk bermain basikal dalam cuaca ekstrim, dalam cuaca hujan. Kemudian kita tak perkenankan anak kita untuk main basikal karena hari hujan, petir, lebat, angin yang mungkin membahayakan. Kemudian mak kita mengalihkan ataupun memindahkan untuk sama-sama bermain tapi yang tidak membahayakan. Bermain yang mengandung edukasi ataupun pendidikan. Dibukakan komputer, kemudian diajak untuk membuat ataupun menulis sesuatu yang bermanfaat kepadanya, walaupun di sebalik itu juga ada hiburan, mungkin melihat cerita ataupun yang lain. Jadi kesimpulannya, kita sebagai orang tua berpikir dewasa, berwawasan luas. Tidak semua yang diminta oleh anak kita untuk kita berikan dengan kadar yang segera. Apatah lagi Allah yang lebih tahu keadaan kita, keperluan kita, permintaan kita. Maka baginda memberikan gambaran 3 kemungkinan cara dari kebaikan-kebaikan Allah Ta'ala kepada hambanya. Jawaban ini memberikan kepuasan kepada para sahabat, sehingga sahabat pun berkata kepada baginda, kalau demikian baik-baik kita banyak-banyak berdoa. Baginda pun menjawab, kalau kamu banyak berdoa, Allah akan banyak memberi. Ini di tahap berdoa, ya. Karena nanti tahap berikutnya, ketika orang sudah kuat pandangan baiknya kepada Allah, bahwa Allah itu memberi tidak harus didahului dengan doa, maka orang sudah mulai bergeser, membuktikan doanya dengan khidmatnya, membuktikan permintaan dengan khidmatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, hingga ada waktu untuk berdoa, bukan selamanya berdoa, dan ada waktu untuk berusaha, walau bukan selamanya berusaha. Keseimbangan antara doa dengan usaha pun juga dapat memposisikan waktu bila harus berdoa dan waktu bila harus berusaha. Sehingga usahanya adalah khidmatnya kepada Allah. Dan ketika dia doa pun adalah merupakan khidmatnya dia kepada Allah sebagai seorang hamba yang perlu kepada Allah, maka dia pun angkat tangan meminta dan memohon kepada Allah. Saat itu tentu permohonannya bukan memaksa Allah dan permohonannya bukan mengingatkan Allah, tapi permohonannya adalah pengakuan dirinya di hadapan Allah bahwa tanpa Allah, tanpa pertolongan, tanpa pemberian Allah, tidak akan mampu untuk melakukan apa saja. Jangankan mampu melakukan, tidak akan ada kita di dunia ini. Kemudian di bawahnya diterangkan, dalam hadis ini dapat kita ambil kesimpulan bahwa apabila doa kita baik dan bagus, tidak ada tujuan-tujuan yang jelek padanya, maka Allah akan memperkenankannya. Cuma perlu kita mengetahui bahwa kita sebaik-baiknya jangan ada maksud cepat-cepat pada doa kita untuk diperkenankan oleh Allah. Tetapi serahkanlah saja kepada Allah. Dan Allah lebih tahu bila waktunya doa kita diperkenankan olehnya. Karena itu maka Nabi Muhammad SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam yu'ajjil. Yaqulu da'autu falam yustajab li. Doa salah satu di antara kamu akan diperkenankan oleh Allah asal saja seseorang itu tidak tergesa-gesa atau terburu-buru.
Lalu ia mengatakan, aku telah berdoa tapi doaku belum diperkenankan atau tidak diperkenankan. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim dan ahli-ahli hadis lainnya. Muslimin muslimah jamaah al-hikam yang dirahmati oleh Allah. Sekali lagi, menjaga perasaan, menjaga persangkaan baik kepada Allah dalam setiap keadaan. Semoga kita bisa, semoga kita mampu. Ya. Menjaga perasaan dan menjaga persangkaan. Sehingga lisan kita itu tidak akan mengatakan sesuatu yang tersimpan di hati yang tidak tepat jika kita katakan. Seperti saya sudah berdoa tapi tidak diperkenankan. Insya Allah, semoga saya muslimin muslimah jamaah al-hikam tidak akan mengatakan begitu dalam setiap permohonannya. Karena memahami Allah lebih tahu dari yang kita tahu. Bukan hanya itu, Allah tahu dari yang kita tidak tahu. Sehingga berserah kita kepada Allah Ta'ala itu meliputi segala aspek, termasuk saat kita berdoa. Bahkan dulu pernah saya berkongsi dengan muslimin muslimah tentang doa. Satu, percaya kepada Allah akan memperkenankan doanya sebelum dia berdoa. Sebelum kita berdoa. Dan percaya tanda Allah memperkenankan doanya adalah saat dia berdoa. Saat kita berdoa itu adalah tanda Allah Ta'ala memperkenankan. Baru doa sudah percaya Allah memperkenankan. Iya, karena doa itu sendiri adalah anugerah dari Allah. Bagaimana doa tidak anugerah dari Allah? Tangan boleh diangkat, itu sudah anugerah. Lisan boleh dibuka, itu sudah anugerah. Mata boleh melihat, sudah anugerah. Suara dapat dikeluarkan, sudah anugerah. Badan boleh berdiri, berduduk, sudah anugerah. Bukankah yang seperti itu adalah Allah sudah memperkenankan? Walaupun kita baru berdoa. Sampai ke yang ketiga, Allah pasti memperkenankan setelah kita berdoa. Hanya tahapan-tahapannya itu. Ya. Sebelum kita doa perlu Allah, saat doa perlu Allah, setelah doa perlu Allah. Supaya tidak terpisah antara sebelum, ketika, dan sesudah. Sebelum kita berdoa, kita perlu Allah. Allah Ta'ala bantu kita ada keinginan untuk doa. Itu sudah Allah memperkenankan. Kemudian dieksekusi, dinyatakan dalam bentuk doa. Itu juga sudah Allah perkenankan dalam bentuk pertolongan. Kemudian setelah berdoa, untuk yang kita minta itu, Allah Ta'ala pasti tolong. Allah Ta'ala pasti perkenankan dengan cara Allah atur skenario perjalanan hidup kita. Sampailah di waktu yang ditentukan dan ditetapkan oleh Allah Ta'ala itu, apa yang kita minta diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala seperti yang kita inginkan. Ada kata-kata yang perlu digarisbawahi seperti yang kita inginkan. Karena kadang kalau kita mendapatkan sesuatu tidak seperti yang kita inginkan, kita kadang tidak merasa diberi oleh Allah. Menginginkan uang umpama, tapi Allah beri kesehatan. Kadang kita lupa bahwa kesehatan adalah lebih baik daripada uang. Dan kadang kita lupa bahwa pemberian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu dikira atau dirasakan kurang atau tidak bernilai, padahal itu sangat bernilai. Oleh itu ada perkataan Allah memberi seperti yang kita minta. Di sebalik itu Allah pun memberi yang tidak kita minta, tapi kita perlu itu. Saya buatkan contoh. Muslimin dan muslimah, orang ingin makan ikan. Ya, ada dua cara. Bagi muslimin dan muslimah yang punya uang, ya, punya simpanan,
Puan-puan pingin makan ikan laut, puan-puan ambil duit, start kereta, pergi pasar. Kalau orang itu ingin makan ikan laut atau ikan sungai, tapi dia tak ada duit, apa dia lakukan? Sebelum saya teruskan imajinasi ini, muslimin dan muslimah yang punya uang, ingin makan ikan harus ditukar dengan ikan. Orang yang tidak punya uang ingin makan ikan, terus bagaimana? Sebenarnya yang pertama, orang yang punya uang ingin makan ikan, dia tukar uangnya dengan ikan, itu perlu Allah. Maka harus doa. Ya, supaya kita tidak terlalu besar keakuan kita meninggalkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sesuatu yang kita inginkan yaitu ikan laut itu tadi, tidak ada ikan melainkan Allah yang Maha Menciptakan. Maka jangan kita terlalu besar keakuan karena kita merasa punya uang. Ini adalah ilmu rasa, ya. Berbolak-balik pada rasa yang harus kita rasakan supaya posisi kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala benar dalam pandangan Allah saat kita bergerak untuk ikhtiar dan usaha. Begitu juga yang tidak punya uang, ada keinginan untuk makan ikan, juga harus berdoa, jangan tinggalkan doa. Hanya caranya beda. Yang punya uang pergi pasar, yang tidak punya uang mungkin pergi ke sungai, pergi ke laut, bawa anak pancing ataupun bawa alat untuk mengail ikan. Dia pun berdoa kepada Allah Ta'ala untuk mendapatkan ikan. Yang punya uang juga berdoa untuk mendapatkan ikan. Tapi jalannya berbeda. Boleh jadi yang punya uang berjalan untuk mencari dan membeli ikan tak dapat. Karena sampai di pasar, ikannya habis. Ataupun ada tapi ikan yang dia tidak berkenan. Ataupun ada tapi ikan sudah lama. Orang yang tidak punya uang, dia pun berdoa ke Allah. Dia pun pergi ke pantai ataupun pergi ke sungai, bawa alat untuk mengail ikan ataupun bawa jaring. Dia boleh dapat dalam jumlah yang besar, dalam jumlah yang banyak, padahal dia tidak punya uang. Muslimin dan muslimah, di mana letak bedanya? Secara fisik bedanya adalah uang dengan mengail ikan. Tetapi secara kerohaniannya adalah sejauh mana kita sandar ke Allah. Ya. Sejauh mana kita yakin dengan Allah. Karena orang yang yakin dengan Allah pasti akan diperkenankan atau akan dilorongkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mendapatkan anugerah dari Allah Ta'ala dengan caranya Allah. Sekali lagi, dengan caranya Allah. Maka jamaah pengajian Al-Hikam, ya, jangan sampai terucap dalam kata sudah berdoa tapi tidak diperkenankan. Ya, kita jaga supaya tidak terlepas kata seperti itu, bahkan juga tidak tersimpan persangkaan di hati kita seperti itu. Bawahnya, ketahuilah oleh kita sekalian bahwa Nabi Musa dan Nabi Harun pernah berdoa kepada Allah supaya Allah mencabut segala nikmat yang diberikan olehnya kepada Fir'aun dan pengikut-pengikutnya. Sebab Fir'aun dan pengikutnya mempergunakan pemberian-pemberian Allah itu untuk menyesatkan manusia dari jalan yang benar, yaitu jalan iman dan Islam. Firman Allah dalam Al-Quran sebagai berikut. Wa qala Musa, Rabbana innaka ataita fir'auna wa mala'ahu zinatan wa amwalan fil hayatid dunya. Rabbana liyudillu an sabilik. Rabbana qumis ala amwalihim washdud ala qulubihim fala yu'minu hatta yarawul azabal alim.
Yang artinya, dan berkata Nabi Musa, wahai Tuhan kami, sesungguhnya engkau telah berikan kepada Fir'aun dan pembesar-pembesarnya berupa perhiasan, kekayaan, dan kehidupan dunia. Wahai Tuhan kami, dengan kekayaan itu mereka sesatkan umat. Binasakanlah harta mereka dan tutuplah hati mereka. Kerana mereka tidak akan beriman sebelum mereka melihat siksaan yang pedih. Surah Yunus ayat 88. Demikian doa Nabi Musa dan Nabi Harun. Tapi doa kedua Nabi ini baru diperkenankan oleh Allah setelah 40 tahun kemudian. Setelah itulah, maka Allah memperkenankan doa tadi sebagaimana firman-Nya lagi dalam Al-Quran. Qala qad ujibat da'watukuma fastaqima wa la tattabi'anni sabilal ladina la ya'lamun. Tuhan mengatakan, sesungguhnya telah diperkenankan doa kamu berdua. Sebab itu tetaplah berjalan lurus dalam mengembangkan seruan kebenaran dan jangan diturut jalan orang-orang yang tidak berpengetahuan. Surah Yunus ayat 89. Dua ayat ini dari sudut pandang yang berbeza akan mendapatkan ilmu pengetahuan yang berbeza. Karena setiap ayat Al-Quran bila digali, banyak ilmu yang terpancar dari ayat tersebut. Contoh, ya, ayat Al-Quran dibaca dari sudut pandang nahwu atau sorof atau grammar dan tata bahasa, maka orang akan mendapatkan ilmu pengetahuan tentang tata bahasa ataupun grammar. Dibaca dari sudut pandang tajwidnya, ia akan mendapatkan ilmu dari hukum ahkam tajwidnya. Dipandang dari sudut syariatnya, dia pun akan mendapatkan pancaran ataupun mendapatkan ilmu dari sudut pandang itu. Sekarang kita pandang dari sudut kerohaniannya, dua ayat tersebut yang menceritakan tentang Nabi Musa, Nabi Harun berdoa. Pertama, Nabi Musa dan Nabi Harun berdoa, cermati dan perhati. Motif di sebalik permintaan Nabi Harun dan Nabi adalah untuk kepentingan umat. Sekali lagi, adalah untuk kepentingan umat, untuk kepentingan orang banyak, bukan untuk kepentingan pribadi. Sekali lagi, bukan untuk kepentingan pribadi, tapi untuk umatnya. Ini yang pertama. Kemudian, yang nomor dua, dalam doanya Nabi Musa dan juga Nabi Harun, Nabi Harun tidak menentukan waktunya. Walaupun dalam tafsirnya diterangkan jarak waktu berdoa dengan waktu diperkenankan itu 40 tahun. Tapi Nabi Musa dan Nabi Harun tidak menentukan doanya. Yang nomor tiga, Nabi Musa dan Nabi Harun tidak menentukan bila waktu diperkenankan doa, tapi percaya Allah Ta'ala akan memperkenankan. Hingga Allah Ta'ala Tuhan yang memperkenankan menyampaikan kepada keduanya, fastaqima, itu untuk dua orang. Ya. Tetaplah berada pada jalan yang lurus. Wala tattabi'anni sabilal ladzina la ya'lamun. Jangan ikuti orang-orang yang tidak berpengetahuan. Nah, cerita ini adalah cerita Nabi Harun dan Nabi Musa. Sekarang kita kembalikan pengajaran untuk diri kita. Ya. Kita tidak Nabi pun juga tidak Rasul. Level kita tentu di bawah yang diceritakan. Ya. Ada dua. Satu,
Kalau Nabi dan Rasul berdoa saja waktunya 40 tahun diperkenankan, mungkin kita yang levelnya di bawah para Nabi dan para Rasul, tempo waktu doa dan diperkenankan mungkin lebih dari 40 tahun. Ini secara rasional akal kita mengikut kedudukan, ya, mengikut kedudukan Nabi di atas kita, levelnya, kemuliaannya, kebesarannya, keagungannya. Mungkin pada kita adalah di atas 40 tahun. Yang nomor dua, apakah Allah Ta'ala harus dibatasi dengan waktu? Sehingga harus 40 tahun ataupun lebih ataupun kurang? Tentu tidak. Maka walaupun tidak Nabi, tidak Rasul, kadang Allah Ta'ala memperkenankan dalam tempoh waktu kurang dari 40 tahun. Pun juga kadang Allah memperkenankan dalam tempoh lebih dari 40 tahun. Muslimin dan muslimah. Kenapa begitu? Karena Allah Ta'ala tidak dibatasi dengan waktu. Nah, kalau kita berdoa, kemudian 40 tahun yang akan datang baru diperkenankan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimah, mungkin tuan-tuan dan puan-puan merasa umur saya tidak cukup. Allah pun tidak hanya satu cara, ya, untuk memperkenankan doa di atas 40 tahun. Contoh, muslimin dan muslimah, kita ini berdoa untuk anak-anak kita. Solih-solihah, ahlul Quran, ahlullah wa khasatuh, berbakti pada Allah dan Rasulnya. Ya. Mungkin tidak kelihatan pada anak kita, tapi akan kelihatan pada cucu kita. Atau mungkin tidak kelihatan pada cucu, tapi kelihatan pada cicit kita. Kita jadi baik, insya Allah sekarang ini tidak lepas dari sebagian doa dari orang tua-tua kita dulu. Ya. Maka dalam faham Ahlussunnah wal Jamaah, kita doa kepada mak ayah kita atau nenek moyang kita itu akan sampai. Satu, dalam doa mendoakan kepadanya di alam barzah, semoga diletakkan di sisi Allah tempat yang mulia. Yang kedua, etika, adab kita, ya, adab dalam arti balas jasa kita. Dari doa-doa beliau-beliau itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan di era kita. Mungkin yang berdoa adalah mbah kita ataupun nenek kita, diperkenankan di era cucu. Begitulah seterusnya. Jadi akan selalu mendapatkan ilham yang positif, akan selalu mendapatkan petunjuk yang positif bagi orang yang selalu berpikir positif, akan selalu mendapatkan ilham yang baik bagi orang yang selalu mendahulukan persangkaan yang baik kepada Allah Ta'ala. Selanjutnya, yang keempat, dalam menjelaskan kata mutiara dan kata hikmah yang keenam ini, yaitu jangan bosan berdoa kepada Allah. Rumusannya ataupun penjelasannya yang keempat, dalam kalam hikmah di atas diterangkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala, maaf, dalam kalam hikmah di atas diterangkan bahwa Allah memperkenankan doa kita sesuai pada apa yang dipilih oleh Allah, bukan pada sesuatu yang kita pilih buat diri kita. Demikian juga dalam masalah waktu, Allah memperkenankan doa dalam waktu yang Ia kehendaki, bukan dalam waktu yang kita kehendaki. Ya, sebagian penjelasan telah saya awali di pertemuan yang lalu. Ini ada kisah, ada cerita
Pada suatu hari seorang lelaki datang berziarah pada ulama tasawuf yang bernama Abu Abbas Al-Mursi. Pada waktu itu beliau dalam waktu sakit. Berkatalah lelaki itu kepada beliau, mudah-mudahan Allah menyembuhkan Tuan. Beliau diam dan tidak menjawab apa-apa. Kemudian lelaki tadi berkata lagi, semoga Allah menyembuhkan Tuan. Maka menjawab Syekh Abul Abbas Al-Mursi, aku tidak memohon kepada Allah kesehatan. Sebab aku sudah lama memohon kepada Allah tentang kesehatan saya. Dan apa yang aku rasakan sekarang dari penyakitku adalah kesehatan dan keselamatan. Lihatlah Rasulullah SAW. Sesungguhnya beliau telah memohon kepada Allah agar beliau diberikan kesehatan dan keselamatan. Tetapi di samping itu Nabi bersabda, sentiasa makanan khaybar, yakni makanan yang mengandung racun yang telah termakan oleh beliau, selalu mengganggu kesehatan saya. Dan sekarang sungguh telah hilang lenyap kebingungan saya. Itu. Jamaah pengajian Al-Hikam yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah. Memang level kalau belum mencapai level itu ya, adalah sebuah cerita. Tetapi kalau seseorang sudah berada pada level itu, maka cerita adalah benar-benar menjadi teman dalam perjalanannya. Abu Abbas Al-Mursi ini sanad keguruannya sampai kepada Abu Hasan Ali Asy-Syadzili. Abu Abbas Al-Mursi adalah guru dari Ibnu Athaillah Al-Askandari yang menyusun kata-kata mutiara dalam kalam hikmah ini. Satu masa beliau itu berada dalam kondisi sakit secara fisik, ya. Berada dalam kondisi di mana tidak sehat secara fisiknya, sehingga muridnya yang dibahasakan seorang lelaki datang, itu selalu mendoakan kepada beliau semoga Allah berikan kesembuhan, dan itu diulang. Akhirnya Abu Abbas Al-Mursi menjelaskan dengan kata-kata yang penuh dengan pengajaran. Apa kata Abu Abbas? Aku tidak memohon kepada Allah kesehatan. Sebab aku sudah lama memohon kepada Allah tentang kesehatan saya. Dan apa yang aku rasakan sekarang dari penyakitku adalah kesehatan dan keselamatan. Bagi garis bawah. Ya. Apa yang aku rasakan sekarang dari penyakitku adalah kesehatan dan keselamatan. Ini sudah melepasi 2 tangga. Kalau saya berikan tahapan. Tangga yang pertama, percaya Allah memperkenankan doanya. Tangga yang kedua, yang mungkin kita belum mampu ini, ya. Tangga yang kedua, percaya Allah sudah memperkenankan, maka sakitnya itu adalah kesehatan baginya. Ini tidak mudah, teman-teman. Yang kedua ini. Tangga satu, percaya Allah memperkenankan. Tangga kedua, percaya Allah sudah memperkenankan. Padahal secara fisik beliau itu sakit. Tapi secara hati beliau itu percaya bahwa sakitnya itu adalah kesehatannya. Sebab beliau sudah berdoa kepada Allah. Percaya Allah perkenankan dan percaya Allah sudah perkenankan. Maka beliau mengatakan, apa yang aku rasakan sekarang dari penyakitku adalah kesehatan dan keselamatan. Beliau merujuk kepada keadaan baginda Rasul Muhammad SAW. Ya, baginda itu pernah diracun. Kesan dari racunnya itu dalam keseharian baginda
mempengaruhi kesehatan baginda. Sampai ini dalam syariat ya, dalam hakikat itu Allah, semuanya ke Allah. Dalam syariatnya adalah menjadi sebab baginda meninggal di usia 63, itu adalah sebab racun di Khaybar. Tapi apakah baginda kecewa? Jauh dari itu. Abu Abbas Al-Mursi bukan level Nabi. Boleh demikian? Dengan pertolongan Allah Ta'ala, apalagi baginda Rasul kekasih Allah. Ya. Maka muslimin dan muslimah dalam ceritanya Abu Abbas Al-Mursi dikaitkan, dihubungkan pula dengan cerita baginda Rasulullah Muhammad SAW, menandakan manusia itu apa yang disangkakan ia kepada Tuhannya. Bersangka baik, pasti akan turun kebaikan-kebaikan Allah dalam hidupnya. Dan turun kebaikan Allah Ta'ala ini diawali dengan persangkaan baiknya kepada Allah. Seperti Abu Abbas Al-Mursi bersangka baik ke Allah, doanya diperkenankan. Meningkat lagi, bersangka baik kepada Allah, doanya sudah diperkenankan. Walaupun fisiknya masih dalam keadaan sakit, tapi yang dirasakan di dalam jiwanya adalah Allah telah memperkenankan. Jadi sakitku itulah kesehatan. Masya Allah. Selanjutnya cerita lagi. Demikian juga Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Beliau telah memohon kesehatan dan keselamatan kepada Allah. Tetapi kemudian Abu Bakar As-Siddiq meninggal disebabkan keracunan. Juga Sayyidina Umar Ibn Khattab, permohonan beliau adalah sama dengan Nabi dan Abu Bakar, tapi beliau meninggal dunia dengan jalan aniaya pada waktu beliau sedang sembahyang dan manusia sedang bermakmum pada beliau. Maka demikian pula Sayyidina Utsman telah meninggal dunia dengan jalan terbunuh. Demikian juga nasib dan keadaan Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Kemudian Abu Abbas Al-Mursi melanjutkan perkataannya, ya, bersambung kisahnya Abu Abbas. Apabila engkau memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kesehatan dan keselamatan, mohonlah kepadanya di mana ia lebih mengetahui bahwa sesuatu itu adalah kesehatan dan keselamatan untukmu. Karena itu, maka wajiblah kita selaku hamba Allah menyerahkan diri kepadanya, bahwa sesuatu yang baik itu adalah pada apa yang ia kehendaki dan pilihkan buat kita, meskipun itu bertentangan dengan maksud kita. Kita jangan sampai putus asa dengan sebab Allah lambat memperkenankan doa kita. Cuma kita hendaklah selalu memohon dan berdoa kepadanya. Dalam satu hadis diriwayatkan oleh Anas bin Malik bahwa Rasulullah bersabda, qala Jibril alaihi salam, ya Rabbi abduka fulan igdi lahu hajatahu, qala da'u abdi fa inni uhibbu an asma'a sautahu. Rawu Anas bin Malik wa Darimi. Yang artinya, telah berkata malaikat Jibril alaihi salam, wahai Allah, engkau sampaikan maksud dan hajat hamba-Mu si fulan. Maka Tuhan pun menjawab, biarkan hambaku itu, karena aku cinta mendengar suaranya yang selalu memohon kepadanya. Titik dulu. Muslimin dan muslimah, cinta, kata cinta itu sudah sering kita dengar. Cinta anugerah, anugerah Allah. Kita diberikan rasa cinta, anugerah Allah yang mencintai hambanya. Saya ulang, kita dianugerahkan rasa cinta adalah anugerah Allah yang mencintai hambanya. Persoalannya, tahukah kita Allah mencintai kita? Ya. Sekali lagi, tahukah kita
Allah mencintai kita. Kemudian kita tepuk dada dan bertanya, adakah kita mencintai Allah Ta'ala? Sebuah pertanyaan yang harus kita kembalikan kepada diri kita masing-masing. Yang pertama, tahukah kita Allah mencintai kita? Jika kita tidak tahu dan jika kita belum tahu, termasuk juga saya, perhatikan akan hadis ini, perhatikan akan cerita ini. Salah satunya adalah jika doa belum diperkenankan adalah Allah mencintai hambanya. Karena Allah mencintai hambanya, Allah suka mendengar rintihan hambanya. Sehingga tidak segera diperkenankan oleh Allah supaya hamba terus merintih kepadanya. Karena boleh jadi jika terus diperkenankan oleh Allah, hamba berhenti untuk meminta. Cocokkan atau sesuaikan dengan keadaan kita. Adakah sudah kita punya hati yang demikian? Sehingga kita tahu tanda Allah mencintai kita. Yang kedua, persoalan dan pertanyaan untuk diri kita, apakah kita sudah mencintai Allah Ta'ala? Ya. Kita tepuk dada, tanya diri kita, sejauh mana pengorbanan kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai tanda cinta kita kepadanya. Walaupun manusia tetap ada kepentingan yang kembali kepada pribadinya, tetapi di atas dasar keinginan dan kecintaannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan insya Allah, baik jamaah hatiku maupun jamaah yang kita tahlilkan sudah mulai untuk mengalihkan atau mengarahkan semua dari yang dilakukan adalah khidmatnya kepada Allah. Ya. Bagi seorang yang berada dalam dunia pertaniannya, maka pertaniannya adalah jalannya kepada Allah. Yang berniaga, atau ibu suri rumah tangga, atau yang jaga cucunya, atau yang freelance, ya, artinya tidak punya tanggung jawab dengan sesama. Ya. Ia lakukan apa yang ia mampu lakukan, seperti yang sudah berumur. Ya. Kemudian bersama dengan anaknya, anak pun kata, mak tak payah masak, mak tak payah mak tak payah sidai baju, ya. Mak tak payah pikir apa-apa. Kadang-kadang orang tua akan cakap, terus mak nak buat apa? Menyapu tak boleh, mencuci tak boleh. Ya. Anak pun akan jawab, mak mengaji saja. Takkan 24 jam ngaji. Maka mak pun kadang dengan sukarela tanpa suruhan, kadang pegang sapu. Maknya ingin menyapu, biarkan saja. Jangan dihalang. Ya. Karena apabila dihalang, nanti orang tua jadi kecil hati. Saya tak boleh menyapu, tak boleh ini, tak boleh itu. Itu bukan kewajiban, itu adalah kerelaan. Di atas dasar suruhan dengan di atas dasar kerelaan tentu berbeda. Di atas dasar kerelaan itu tak boleh dihalang. Ya. Jadi muslimin dan muslimah yang dikasihi dan semoga dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya, tanya dua dalam diri kita, apakah Allah mencintai kita? Dua, apakah kita mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Kemudian dilihat tandanya. Ya, dilihat dari tandanya. Tanda Allah mencintai salah satunya yang sedang kita pelajari, jika kita doa belum diperkenankan oleh Allah, karena Allah Ta'ala mencintai, kita ingin selalu dengar doa-doa kita. Yang kedua, adakah kita sudah mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala? Lihat tanda-tandanya. Bagaimana kita menggunakan waktu untuk Allah. Bagaimana kita menggunakan harta kita untuk jalan Allah. Bagaimana kita menggunakan minda, akal, tenaga kita di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan pasti setiap orang yang muhasabah tentang dua ini, dia akan menemukan dalam dirinya. Selanjutnya, maka dari ini semua dapat kita ambil kesimpulan bahwa doa kita baru dikatakan mustajab apabila Tuhan memperkenankan doa kita itu dengan redhonya dan pilihannya. Bukan pilihan kita,
dan pada waktu yang ia kehendaki, bukan pada waktu yang kita kehendaki. Sebab amal ibadah apapun saja, kebagusannya adalah melihat kepada penghabisan ataupun khotimahnya. Ini yang selalu kita ingat, ya. Baiknya kita sekarang, semoga tanda husnul khotimahnya kita di kemudian hari. Ya. Karena kita tidak tahu, ya. Tentu kita semua ingin, ya, husnul khotimah akhir hayat kita, dan kita jaga kebaikan-kebaikan ini di setiap harinya atau di setiap saatnya, ya, untuk bertahan, bersandar ke Allah, karena kita nak jadi baik terus memang tak dapat, ya. Dalam satu hari saja ini 24 jam, ya, baik terus tak boleh, ya, pasti ada kekurangannya, karena kita bukan malaikat yang boleh baik terus, itu adalah malaikat, ya. Maka muslimin dan muslimah kadang baik kadang tak baik, akhirnya semoga baik, ya. Di bawahnya, apakah husnul khotimah yakni diakhiri dengan baik menurut Allah, atau su'ul khotimah tidak baik pada akhirnya. Dan kita berlindung kepada Allah dari doa yang mengakibatkan kita tidak baik pada penghabisannya. Mudah-mudahan Allah memperkenankan segala doa-doa kita demi kebaikan kita sekalian dunia akhirat. Cukup ini terlebih dahulu. Insya Allah yang akan datang di tajuk yang baru tentang yakinlah pada janji Allah, masuk pada kata mutiara atau kata hikmah yang ketujuh, awal hingga sampai akhir. Untuk pagi hari ini yang saya awalkan sedikit, ya, saya mohon maaf karena untuk mencukupkan waktu dan juga membagi-bagikan urusan yang insya Allah dan semoga urusan saya maupun urusan tuan-tuan puan-puan adalah ibadah kita, khidmat kita kepada Allah Ta'ala. Kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'a wa amalan sholihan maqbula wa rizqan halalan thayyiban wasi'an mubaraka. Allahumma hdina bi nurika ilaika wa aqimna bi sidqi ubudiyyati baina yadayka wa 'allimna min ilmikal mahzun wa sunna bi sirri ismikal mazun. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana iftah bainana wa baina qaumina bil haqqi wa anta khairul fatihin. Rabbana 'alaika tawakkalna wa ilaika anabna wa ilaikal masir. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.